Halo, balik lagi di podcast catatan suara di episode ketiga di segmen monolog. Gila, udah 2021 aja nih. Jadi ini podcast yang bakalan diupload, podcast pertama nih yang bakalan diupload di 2021. Jadi gimana kalian tahun baruannya? Menyenangkan kah? Atau boring? Atau biasa aja? Tapi aku tebak ini pasti jadi tahun baru kalian yang paling boring, paling flat, euforianya nggak ada. Gila ya, tahun baru kalau tanpa dimeriahkan petasan kayaknya kurang banget gitu. Ada yang part yang hilang. Mau gimana? Polisi razia kerumunan ya, karena kita harus naatin protokol kesehatan juga kan. Jadi nggak ada kerumunan, nggak ada nggak ada kembang api, petasan. Masih ada sih dikit-dikit, cuma ya nggak semasif tahun 2020 lah. Ya untuk mengawali podcast ini aku mau dikit cerita tentang kegiatan aku pas tahun baruan lah. Karena gila, mahasiswa perantauan yang nggak pulang kampung tahun baru tuh ya kayak hari-hari biasa aja gitu. Soalnya mana LDR juga kan, pacar tahun baruan di kampung halaman, lagi tahun baruan bareng keluarga. Jadi kayak aku nyari-nyari kegiatan gitu, apa ya gitu biar nggak bosan-bosan banget. Aku mau mutusin buat nonton film gitu, beli tiket. Aku nonton film horor pas kan malam Jumat, nonton film judulnya Asih gitu. Kebetulan udah hampir berapa bulan gitu kan bioskop ditutup, jadi itu pertama kali aku nonton setelah beberapa bulan gitu. Cukup lama gak nonton bioskop, akhirnya nonton juga bioskop. Gila. Buat kalian yang udah nonton bioskop di masa pandemi nih, coba boleh dong sharing-sharing ceritanya gimana pengalamannya nonton bioskop di masa pandemi. Aku jadi mau cerita pengalaman yang cukup seru karena selain bertepatan pandemi juga nonton bioskop, bertepatan dengan mau tahun baruan, nonton film horor pula. Jadi akhirnya aku mutusin untuk pergi nonton bioskop itu. Pas mesen tiket gitu udah kelihatan gitu kan, seatnya masih banyak yang kosong gitu, tempat duduknya masih banyak yang kosong. Mana nonton film horor lagi kan. Kalian tahu nggak sih kalau nonton bioskop itu kan kalau sesuai protokol kesehatan itu kan jadi kursinya dijarak-jarakin gitu kan. Dijarak-jarakin. Nah, udah mah dijarak-jarakin, yang nonton tuh dikit gitu. Karena malam tahun baru kan pasti yang nonton dikit gitu. Ya kurang lebih 10 orang lah. Bioskopnya kayak lenggang banget gitu. Bayangin nonton malam Jumat, nonton film horor baru samping-samping kursi-kursi kalian tuh kosong gitu. Jadi sambil nonton tuh balik samping gitu kan, gak asik juga kan, tiba-tiba ada yang nongol gitu kan. Parah banget. Tapi by the way yang belum nonton film Asih sih, aku saranin sih kalian persiapin telinga kalian kan. Persiapin telinga kalian, jump scare-nya bikin telinga kalian mau meledak gitu. Rasa-rasanya abis nonton film itu tuh pingin ke dokter THT aja ngecek kuping. Ya bayangin, baru udah lama gak nonton bioskop tiba-tiba dikasih jump scare modelan kayak gitu. Parah banget sih jump scare-nya. Untuk kalian nih yang mau nonton film asli, aku spoiler dikit lah. Pokoknya sound effect-nya parah sih. Bikin kuping mau meledak sih. Ya. Jadi sekitar 2 jam tuh
nonton film horor sampai was-was gitu, gila. Bayangin yang lain tuh nonton ya 9 orang sisanya gitu yang nonton tuh berpasang-pasangan gitu. Gue nonton film horor mana sendiri, gila. Nasib orang LDR ya. Ya samping-samping tuh bener-bener lenggang gitu. Sampai ada mbak-mbak yang juga sendiri minta ditemenin naik ke atas gitu. Jadi barisannya tuh biar nggak kosong. Ya udahlah, kebetulan karena memang yang nonton segitu akhirnya naik ke atas juga. Gila, bayangin kalian nonton film horor baru kursi kalian kosong gitu kan, ngeri banget kan. Ya jadi aku ngabisin 2 jam lebih buat nonton film di malam tahun baru lah. Gila, saking gabutnya. Dari jam 8 sampai jam 10 gitu. Terus pulang itu kebetulan di depan kos ada tukang jual sate lewat. Ya udahlah, beli sekalian makan nungguin tahun baru. Ngecek HP, ngecek jam gitu, soalnya nggak ada tanda-tanda ini udah mau tahun baru gitu. Sumpah euforianya tuh beda banget, parah. 2021 ini disambut dengan hening, tanpa euforia, Tuhan. Semoga pandemi ini cepat berakhir lah. Semoga 2021 ini bisa lebih baik lah. Vaksin cepet lah, udah cepet disebarluaskan lah, cepet supaya virus satu ini cepet tertekan lah, supaya 2021 lebih baik. Kalian juga harus tetap semangat mengawali 2021, harus produktif. Pokoknya impian yang belum tercapai di 2020 atau yang rusak karena 2020, pasti planning banyak yang gagal kan. Kejar aja terus di 2021. Pokoknya aku percaya there is a will, there is a way lah. Pokoknya selama ada kemauan pasti ada jalan. Jadi di episode ketiga ini aku mau bahas tentang beauty privilege. Buat yang nggak tahu beauty privilege itu apa, ya pengertian singkatnya gitu kayak itu tuh ya hak istimewa yang diperoleh karena kecantikan atau ketampanan sejak lahir ya, gitulah. Nah, dia hingga dewasa itu cukup mempengaruhi karir. Tapi aku nggak ngebahas tentang itunya sih. Aku sih lebih resah tentang gimana orang-orang belakangan ini sering banget nyebut beauty privilege itu untuk nebarin rasa kebencian, rasa kedengkian. Jadi kalian pasti sering gak sih nemuin komentar di sosmed manapun gitu, dia mah enak, ganteng, dia mah enak, cantik, dia mah bla 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 gitu, seolah-olah jadi ganteng dan cantik itu kutukan gitu, bukan anugerah. Maksudnya gimana sih? Kayak ada orang-orang yang nggak suka gitu, misal nggak suka tentang pembeda-bedaan, nge-treat orang beauty dengan orang biasa, padahal mereka yang nyiptain itu sendiri gitu. Coba nih kalian tandai aja orang-orang yang kayak gitu. Pokoknya kayak benci banget dengan apa itu yang namanya beauty privilege, tapi secara tidak sadar mereka nge-treat orang beauty dengan orang normal itu beda. Coba aja kalian datangin misalnya orang-orang gitu di posisi ada orang cantik dan orang biasa aja minta tolong di dia nih. Pasti aku yakin 100% tuh treatmentnya beda, maksudnya perlakuannya beda. Pasti orang cantik kayak dibaik-baikin, iya gitu. Tapi nanti kalau ada momen di mana dia rasa ketidakadilan karena mungkin by look gitu, ntar dia marah gitu. Padahal mereka sendiri yang nyiptain beauty privilege itu.
secara tidak sadar gitu. Cobalah yang sering-sering bilang beauty privilege tuh, cobalah introspeksi diri dulu, kayak ngaca dulu, maksudnya ngelihat kita nge-treat orang biasa dengan orang cantik tuh beda nggak sih? Kalau udah ngerasa sama aja, kita udah nge-treat orang cantik dan orang cantik atau orang good looking sebaik kita nge-treat orang biasa, udah kita nggak beda-bedain, boleh deh speak up kayak gitu deh. Kayak aku tuh resah banget sama orang-orang yang jadi beauty privilege dijadiin senjata untuk atau justifikasi buat nyerang orang gitu. Dikit-dikit dia mah enak, ganteng, dia mah enak. Itulah. Padahal kalau orang-orang seperti itu ya udah nggak usah bicara gitu. Ya langsung aja gitu, buktikan dalam kenyataan kalian nge-treat orang biasa dan orang good looking sama-sama perlakuannya. Kan gitu. Jadi beauty privilege itu sendirinya bakal hilang gitu kan. Aku bicara sebagai perspektif orang yang gak good looking, dibilang good looking sangat jauh dari itu. Tapi aku ngerasa di treat orang tuh sama aja, sama-sama baik, gak ada pembedaan gitu. Mungkin di circle aku aja ya, maksudnya gak ada pembedaan. Atau mungkin karena aku nyadar gak good looking nih, jadi ada value yang lain aku kejar supaya orang tetap nyaman ngobrol, nyaman, maksudnya nge-treat aku dengan proper. Itu aku kejar value yang lain, misalnya keramah tamahan, atau misalnya kepintaran, atau cara kalian bicara, kesopanan mungkin. Jangan kalian udah misalnya nggak good looking enough, kelakuan udah bad attitude, terus apa gitu, nanti ujung-ujungnya nyalain dunia tidak adil bla bla bla. Hey, maksudnya gimana gitu? Mau Anda apa sih? Aduh. Gila. Kalian jengkel banget gak sih nemuin orang-orang kayak gitu, dikit-dikit beauty privilege, dikit-dikit privilege. Anjir. Kenapa kalian fokus hal yang bisa kalian gak fokus hal yang maksudnya orang-orang kayak gitu kenapa nggak fokus dengan hal-hal yang bisa dia tingkatkan gitu, hal-hal malah fokus cari pembenaran terus penggiat self confident lah, cintai diri sendiri, cintai diri sendiri. Tapi pas posting foto nih ada yang bilang, ih kamu gendutan gini, tiba-tiba marah, tiba-tiba tersinggung. Padahal udah tahu itu ruang publik dan Anda mengupload foto, misalnya ada memang berkomentar seperti itu, aku sama sekali nggak mendukung, tapi kalian nggak bisa ngendaliin sikap orang. Maksudnya jadi kita tuh harus punya apa nih, barrel yang kuat, maksudnya punya pagar diri yang kuat gitu. Karena kita masuk di era 4.0, mungkin mau masuk ke 5 bahkan. Ya itu tuh harusnya udah diri kita udah dilengkapi dengan atribut untuk tidak tersinggung dengan hal-hal seperti itu yang nggak bisa dihindarin dari bersosial media. Ya boleh self confident, boleh, tapi ntar misalnya gitu ada yang nggak sweet, maksudnya yang komen gak sweet, yang bitter dikit ngambek, bitter dikit justifikasinya self love. Nanti akhirnya misalnya nih, mohon maaf untuk orang yang obesitas misalnya, dikritik itu turunin, nanti nimbulkan penyakit. Itu bisa kadang-kadang tersinggung loh, gara-gara ada tagar, gara-gara ada istilah self love.
love apaan lah gitu anjir. Cintai diri. Justru karena mereka mungkin cinta kalian, maksudnya nggak mau kalian mati cepet. Nah, diberitahukanlah coba jaga ini. Jangan jadi orang-orang nih makin suka cari pembenaran gitu. Bukannya menghadapi, bukannya berdamai, malah selalu aja cari pembenaran gitu. Jadi ya gitulah, kita harus terus belajar tentang penerimaan, belajar dewasa lah dalam bersosial media. Terus pokoknya jangan gampang tersinggung aja karena kalian udah memutuskan untuk main sosial media. Jadi harapannya tuh kalian udah juga siap dengan hal-hal seperti itu gitu. Pokoknya jangan jadikan self love pembenaran. Cintai diri sendiri boleh. Tapi misalnya ada yang berseberangan atau ada komen-komen yang bitter, jangan ngambek gitu ya, jangan marah. Terus aku mau bahas tentang orang-orang yang selalu perubahan mood dia jadi tanggungan orang lain gitu. Jadi misalnya ya kita lagi nongkrong gitu kan, tiba-tiba ya ada yang lagi bad mood, baru dia diem gak ngomong apa-apa, tiba-tiba kita bikin salah sedikit ngambek, bikin ini ngambek. Bayangin gitu, kita kayak terus apaan sih, akhirnya kita marah, maksudnya kita ikut terbawa emosi. Tapi dia bilang pembenarannya, kamu nggak tahu apa yang kejadian di rumah aku tuh lagi ngapain bla bla bla. Maksudnya misalnya ada masalah di rumah, kalau kalian udah misalnya lagi ngumpul bareng teman atau lagi di pekerjaan, itu tuh jangan dibawa lah. Memangnya siapa yang peduli, maksudnya apaan sih, semua orang punya masalah masing-masing gitu loh. Tapi jangan jadikan teman-teman kalian itu pelampiasan gitu loh. Pokoknya harus lebih dewasa lah. Orang-orang, maksudnya kita ayolah sama-sama kita dewasa bareng. Pokoknya semua itu kita tempatkan pada ranahnya. Jangan masalah maksudnya gara-gara masalah pribadi, gara-gara mood kalian mempengaruhi pertemanan, mempengaruhi kinerja kalian. Ayo pokoknya kita pisah-pisahin lah. Dan juga gitu. Jadi kalau kita belajar misah-misahin tuh jadi enak gitu. Contohnya saja sama kayak kita nilai idola kita, misalnya kita mengidolakan sesuatu tuh, jadi kita misahin karya dengan kepribadian gitu. Jadi kita nggak usah terlalu menghakimi. Jadi kita makin nggak menghakimi. Misalnya aku juga mau bahas ini nih tentang maksudnya misalnya nih, pokoknya artis itu atau apapun itu yang bekerja misalnya di musik, di aktor gitu, harus selalu memiliki attitude baik gitu. Padahal menurutku apalagi seniman ya, itu tuh kita harus belajar misahin antara kepribadian dan karya gitu. Jangan misalnya kepribadian jelek terus karyanya yang nggak berhubungan sama kepribadiannya kalian hina-hina bla 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 gitulah pokoknya. Jadi kita mencintai karya, bukan
bukan mencintai, maksudnya nggak, terserah sih, tapi juga pilihan sih. Kalian mengidolakan seseorang itu karena mencintai personalnya atau karyanya sih. Tapi better sih kalau sebagai, mungkin sebagai makin dewasa sih harusnya kita harus misahin sih. Dan kita juga harus milih mau menyukai karena karya atau karena personal. Tapi lebih bagus sih karena karya sih. Jadi kita tuh nggak punya ekspektasi berlebih kalau dengan attitude mereka. Kita fokus ke karya mereka. Jadi kita nggak masuk ke ranah-ranah privasi mereka gitu. Itu jadi buat kita tuh makin tenang gitu, makin nyaman gitu. Ya jadi hidup tuh pokoknya jangan overreact dengan sesuatu. Ya, fanatisme berlebihan tuh nggak ada yang pernah bagus gitu. Fanatisme terhadap apapun tuh nggak pernah berjalan baik. Pokoknya jadi orang, ya kita harus jadi orang sewajarnya aja lah. Ya, fanatik misalnya idola kita bikin salah langsung diserang bla 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 bla. Padahal nggak ada kaitannya sama sekali dengan karyanya. Tiba-tiba nyerangnya membabi buta. Terus gitu. Nanti fanatisme itu nanti ada orang yang berseberangan dengan idola kita, misalnya soal karya, misalnya ada yang kritik karyanya, nanti juga kalian ngebelanya berlebihan bla bla bla. Gitulah pokoknya. Jadi kesimpulannya fanatisme itu sangat-sangat buruk ya. Kayaknya itu aja sih yang keresahan di awal tahun 2021 ini. Ya, kayaknya udah cukup juga di episode ketiga ini. Ku harap bisa sedikit nemanin kegabutan kalian atau ngehibur lah dengar bacotan yang gak ada isinya ini, dengan omongan yang gak ada isinya ini. Jadi semua ini menurut pendapat saya ya, point of view saya, boleh diterima boleh enggak ya. Jadi pokoknya support terus supaya bisa konsisten bikin podcast ini, ngembangin channel catatan suara ini. See you di next episode. Bye bye.